Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Organisasi dan Manajemen Industri kelas 732B01. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Implementasi Metode SIPOC dan RICA pada UMKM Nasi Uduk Pecel Lele Gembira Pak Fajar. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya adalah Ainani Rizky Tajrian sebagai Ketua Kelompok 4. Di slide yang kedua ada apa itu UMKM Nasi Uduk Pecel Lele Gembira Pak Fajar. UMKM Nasi Uduk Pecel Lele Gembira Pak Fajar merupakan usaha di bidang kuliner yang menyediakan berbagai menu makanan seperti nasi uduk, pecel lele, ayam goreng, dan aneka minuman dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat sekitar. Di slide yang ketiga ada hasil SIPOC-nya. S-nya itu adalah supplier. Supplier penjual besar dari pasar Kemiri yang berletak di Depok. I-nya adalah input. Bahan yang diperlukan adalah bahan bumbu dapur dan ayam atau lele, juga tenaga kerja ibunya sendiri yang memasak dan sebagai kasir. P-nya adalah proses. Proses dalam membuat pecel ayam adalah dengan mengungkep ayam, lalu menggorengnya, meniriskan minyak, lalu taruh ayam di piring. Tambahkan lalapannya, sambal ayam siap disajikan. O-nya adalah output. Selain pecel ayam, yang menjadi output ada juga soto Lamongan, pecel lele, ayam penyet, dan ayam geprek. C-nya adalah customer. Customer yang ada biasanya perawat dari rumah sakit terdekat dan juga mahasiswa. Hasil sifok yang didapat, sejarah yang didapat oleh penulis adalah ibu penjual pecel ayam. Ia mulai berjualan mulai dari 2003 semenjak ia merantau dari Jawa Timur, Lamongan. Mulai berjualan di Jalan Raya Margonda dengan metode kaki lima. Ia berjualan dari 2003 sampai 2016. 2016 berhenti dikarenakan penurunan penjualan. Lalu dari 2016 sampai dengan sekarang, di tempat yang ia tempati, struktur usaha ini dimulai oleh ibu penjual dan suaminya. Dari 2003 dimulai dari ibu penjual menjadi kasir dan suaminya yang memasak, tetapi sekarang ibu penjual menjadi kasir sekaligus merangkap memasak. Produk yang ia jual antara lain adalah pecel ayam, soto Lamongan, pecel lele, ayam penyet, dan ayam geprek. Masalah dan kendala terkait alur kerja dan antrian. Bagaimana biasanya ibu mengatur antrian kalau tempat ini sedang ramai sekali? Apakah pernah ada komplain dari pelanggan yang merasa diserobot? Jawaban dari ibu, pelanggan tidak terlalu banyak. Terkait standar pelayanan waktu kerja, secara rata-rata berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melayani satu kendaraan atau pelanggan? Apakah durasi ini sering mengubah-ubah tergantung siapa yang mengerjakan, berubah sesuai dengan pesanan? Menurut ibu itu. Terkait sistem pencatatan, untuk pencatatan pesanan atau transaksi harian, apakah saat ini menggunakan sistem yang baik? Apakah ada kendala seperti nota terselip atau salah pencatatan data pelanggan? Jawaban ibunya, tidak ada kendala karena biasanya online. Boleh saya mengambil foto buku catatan transaksi atau area kasir untuk dokumentasi analisis tugas akhir saya? Jawaban ibunya, boleh, tapi foto transaksi aja. Tentang masalah dan kendala. Dari semua kendala tadi atau seperti antrian kacau atau salah catat, mana yang paling sering bikin bapak atau ibu rugi? Baik rugi waktu, rugi uang, atau bikin pelanggan kapok? Jawaban beliau adalah terkadang saya juga bingung kalau sampai salah nyatet atau antrian lagi lumayan rame. Yang pertanyaan kedua atau masalah dan kendala,
Bagaimana perasaan bapak atau ibu kalau melihat karyawan kebingungan saat tempat ini sedang ramai-ramainya? Jawaban beliau adalah, untungnya belum begitu ramai. Untuk kendala teknologi yaitu memakai pembayaran lewat kris atau bisa customer mesen lewat WA. Sistem manajemen yang masih informal atau tidak SOP tertulis, beliau tidak ada, soalnya beliau berjualan, mengurus sendiri, melayani sendiri, dan mempunyai usaha sendiri. Masalah sumbernya adalah harga barang naik dan penjualan tetap. Lanjut ke slide 7, yaitu yang berjudul SOP plus flow chart dan rekomendasi. Berdasarkan permasalahan di atas, dirancang SOP pelayanan pelanggan dan penerimaan pesanan. Tujuan SOP ini adalah memastikan pelayanan konsisten, cepat, dan meminimalkan kesalahan. Langkah-langkahnya dan aktivitas pelaksananya adalah: yang pertama, menyambut pelanggan dengan ramah dan menyanyikan makan di tempat atau bawa pulang. Pelaksananya yaitu pemilik. Yang kedua, mencatat pesanan di buku catatan, misalnya nama, jenis, jumlah, catatan khusus seperti tingkat kepedasan. Yang ketiga, mengonfirmasi pesanan kepada pelanggan untuk memastikan tidak ada kesalahan. Yang keempat, menyiapkan pesanan sesuai urutan masuk. Yang kelima, menyajikan di piring atau makan di tempat atau mengemas dalam wadah lalu dibawa pulang. Yang keenam, menyampaikan total harga dan menerima pembayaran. Yang ketujuh, mencatat transaksi dalam buku rekapitulasi harian. Yang ke-8, membersihkan area makan setelah pelanggan selesai. Flowchart SOP pelayanan pelanggan. Yang pertama itu mulai atau membuka resto, yang kedua menunggu pelanggan, yang ketiga menyambut pelanggan dengan baik, yang keempat pemilik resto menanyakan pelanggan ingin makan di tempat atau dibawa ke rumah, yang kelima mencatat pemesanan pelanggan, yang keenam mengkonfirmasi pemesanan pelanggan, yang ketujuh menyiapkan pesanan pelanggan, yang ke-8 jika pelanggan makan di tempat disajikan dengan piring, jika pelanggan ingin makan di rumah dibungkus menggunakan kemasan atau wadah yang layak. Yang ke-9 menyampaikan total harga kepada pelanggan. Yang ke-10 menerima pembayaran. Yang ke-11 catat transaksi. Yang ke-12 ucapkan terima kasih kepada pelanggan. Dan yang terakhir membersihkan area tersebut jika pelanggan makan di resto tersebut. Di sini ada contoh tabel matriks RACI. RACI itu kepanjangan dari responsible, accountable, consultant, dan informat. Nah, di setiap pihak peran itu ada perannya, apalagi dalam bisnis. Contohnya tuh seperti di dalam tabel ini ada aktivitas tugasnya dan peran-perannya seperti pemilik itu Ibu Tarmi, suami, anak, supplier, dan pelanggan. Dan di sini tugasnya perencanaan menu dan kebutuhan bahan, seperti tugasnya Ibu Tarmi, R atau AR atau itu R dan A itu pelaksana atau penanggung jawab, dan tugasnya suami yang dalam tabel C dikonsultasi, tugasnya anak, I itu informat atau diberitahu, supplier dan pelanggan tidak ada sangkut pautnya. Tugas pembelian bahan baku Ibu Tarmi, tugasnya pelaksana dan tanggung jawab juga suami, yaitu dikonsultasi, anak tidak ada hubungannya,
supplier yaitu dikonsultasi juga, pelanggan tidak ada hubungannya. Lalu pembersihan dan persiapan bahan, tugasnya Ibu Tarmi, pelaksana dan penanggung jawab. Suami masih sama dikonsultasi, anak dikonsultasi, lalu supplier dan pelanggan tidak ada hubungannya. Lalu tugas proses memasak nasi, lele, dan macam-macamnya, yang tugasnya Ibu Tarmi itu pelaksana penanggung jawab. Tugasnya suami itu informat atau diberitahu. Tugasnya anak sama, masih informat atau diberitahu. Supplier dan pelanggan tidak ada sangkut pautnya. Dan yang terakhir, penyajian dan pengemasan pesanan. Tugasnya Ibu Tarmi yaitu pelaksana dan penanggung jawab. Suami informat atau diberitahu, anak informat juga sama, dan supplier pelanggan tidak ada sangkut pautnya. Sebelum kita berlanjut ke matriks, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu RACI. RACI adalah singkatan dari R-nya responsible, A-nya accountable, C-nya consult, I-nya inform. Responsible itu adalah yang mengerjakan tugas tersebut. Kalau accountable itu yang bertanggung jawab penuh, memiliki wewenang mengambil keputusan akhir dan memastikan tugas itu selesai. Kalau consult itu pihak yang meminta saran atau pendapat. Kalau inform itu pihak yang hanya perlu diberitahu hasil akhirnya saja gitu. Baik, saya akan memaparkan matriksnya dengan data, dengan memetakan peran pada setiap pihak dalam proses bisnis tersebut. Pada proses penyajian dan pengemasan pesanan, Ibu Tarmi berperan sebagai R dan A, sedangkan suami dan anak sebagai I. Konsumen dan supplier tidak ikut andil dalam hal tersebut. Dalam tugas pelayanan dan penerimaan pesanan, Ibu Tarmi berperan sebagai R dan A, suaminya berperan sebagai I, sang anak berperan sebagai C, supplier berperan sebagai tidak ikut andil, dan konsumen itu sebagai I. Pada proses penerimaan dan pembayaran, Ibu Tarmi berperan sebagai R atau A. Suami tidak ikut andil, suami, anak, dan supplier itu tidak ikut andil, sedangkan customer atau pelanggan sebagai I. Pada pencatatan keuangan, Ibu Tarmi berperan sebagai R atau A, suami sebagai C, dan anak tidak ikut, dan anak, supplier, dan konsumen itu tidak ikut. Pada bagian pembersihan area dan peralatan, itu Ibu Tarmi sebagai R atau A, suami sebagai C, sang anak sebagai R, supplier dan konsumen itu tidak ikut andil. Dalam proses manajemen stok dan bahan baku, Bu Tarmi sebagai R atau A, suami sebagai C, anak sebagai I, supplier sebagai I, dan konsumen itu tidak ikut andil. Pada bagian promosi dan pemasaran, Ibu Tarmi sebagai R atau A, suami sebagai C, sang anak sebagai C, supplier tidak ikut andil, dan pelanggan sebagai I.
Selanjutnya, dari matriks di atas itu mungkin terlihat seperti kayak pemilik tetap memegang peran R dan A di hampir semua tugas. Namun suami dan anak dilibatkan sebagai C dan R pada beberapa tugas ringan seperti pembersihan, sehingga beban kerjanya gak semuanya ditumbukin ke Ibu Tarmi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil observasi dan analisis pada nasi uduk pecel lele gembira Pak Fajar, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, profil dan struktur organisasi nasi uduk pecel lele gembira Pak Fajar merupakan usaha kuliner mikro mandiri yang dikelola oleh Bu Tarmi. Struktur organisasinya sangat sederhana karena seluruh fungsi operasional mulai dari pembelian bahan, memasak, pelayanan pelanggan hingga pencatatan keuangan dirangkap secara tunggal oleh pemilik usaha tanpa adanya karyawan formal. Selanjutnya yang kedua, pemetaan proses bisnis SIPOC, alur proses bisnis dari hulu ke hilir, telah berhasil dipetakan secara holistik menggunakan diagram SIPOC. Sumber pasokan utama berasal dari pasar tradisional di Depok dengan input berupa bahan makanan segar dan tenaga kerja pemilik. Proses inti berfokus pada pengelolaan makanan hingga siap saji untuk menghasilkan output menu kuliner yang ditujukan kepada customer dominan, yaitu perawat rumah sakit terdekat dan mahasiswa. Selanjutnya yang ketiga adalah identifikasi permasalahan operasional. Kendala utama yang dihadapi oleh usaha ini meliputi alur kerja yang tidak terdokumentasi, ada standarisasi porsi atau rasa, serta penumpukan tugas atau overload. Pada pemilik usaha, hal tersebut memicu resiko kelelahan fisik, kesalahan pencetakan pesanan, pengelolaan stok yang kurang efisien, serta sistem pencatatan keuangan yang masih sangat formal. Selanjutnya yang terakhir adalah rencana perbaikan sistem. Guna meminimalkan risiko operasional, telah dirancang standar operasional produce SOP, pelayanan pelanggan yang disertai flowchart untuk memastikan konsisten alur kerja. Selain itu, matriks RACI yang telah disusun berhasil memetakan keterlibatan sukarela dari anggota keluarga, suami dan anak untuk membantu tugas-tugas secara terstruktur hingga beban kerja dapat dikurangi. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan usaha ke depannya adalah yang pertama, penerapan SOP secara bertahap karena pemilik disarankan untuk menerapkan SOP pelayanan pelanggan yang telah dirancang. Langkah awal dapat dilakukan dengan pencetakan alur flowchart atau menempelkan catatan urutan kerja sederhana di area pelayanan agar proses penyimpanan pesanan lebih runtut dan bebas dari kesalahan tertukar menu. Yang kedua adalah uji coba pembagian peran atau matriks RACI. Mengoptimalkan bantuan dari suami, anak sesuai dengan penugasan dalam matriks RACI. Selanjutnya adalah standarisasi resep dan takaran. Pemilik sebaiknya memulai menggunakan alat takar yang konsisten, misalnya timbangan digital kecil atau sendok takar khusus. Selanjutnya adalah digitalisasi operasional sederhana, mulai memanfaatkan aplikasi pencatatan, keuangan gratis berbasis ponsel, WhatsApp, buku warung atau buku kas untuk memisahkan uang pribadi dan uang usaha. Selain itu, menggunakan nomor WhatsApp bisnis dapat mengoptimalkan untuk menerima pesanan bawa pulang atau takeaway terlebih dahulu guna mengurangi antrian panjang di lokasi. Terima kasih.